Record. Oke, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi ya di pertemuan Roblox kita. Ya, masih ingat kita ini pertemuan keberapa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tiga, tiga. Ketiga. Kita baru 3 kali bertemu ya. Oke, nah kali ini kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Pembelajaran kita. Wait, Kak Fendi akan share screen. Nah, seperti biasa teman-teman ya. Ini share screen-nya Kak Fendi. Nah, modulnya masih sama ya teman-teman ya. Jadi nama modulnya dunia tempat saya tinggal ya. Kira-kira kita tinggal di mana guys? Di bumi ya. Ada yang di sini tinggal di luar dari bumi teman-teman? Mungkin orang, mungkin apa tuh Elon Musk, Elon Musk, waduh. orang yang dikirim ke Belum, bulan. belum. Elon Musk belum sampai ke Mars ya. Masih percobaan guys. Ya, pakai pakai SpaceX ya. Oke. Nah, nama modulnya masih sama, dunia tempat saya tinggal, tapi pelajaran kita, topik kita hari ini ya teman-teman ya, membuat permainan untuk atlet ya, elektronik atlet ya, profesional. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Simak terus. Nah, Kak Fedi jadi kayak presenter nih. Oke, asik sendiri Kak Fedi. Ya, kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, Kak Fedi mau review dulu atau mau kita kilas balik ya, kita ingat-ingat dulu pertemuan terakhir kita, teman. Oke. Yo, ada yang masih ingat gak? Masih Bagaimana kalian membuat sebuah bagian atau part di dalam Roblox? Ayo, tinggal lihat yang part itu, habis itu udah muncul. udah muncul. Oke, part itu ada di bagian mana, guys? Ada di bagian sebelahnya Terain, Ya, di menu di menu yang atas. yang atas ya, atau menu home ya. Nah, terus jenis-jenis part itu ada apa aja, guys? Ada tuts, Ada apa? tuts, tuts itu kayak balok kotak-kotak gitu loh. Touch, ya ada balok. Terus ada apa lagi nih? Selain balok, ada apa lagi? Yang minggu lalu mencoba buat obi ya. Ada apa lagi guys yang kalian temukan kalau kalian Laser, pakai Pak? Hmm? laser, Cutter? laser, laser. Laser. Laser itu kan bukan di bagian part ya. Laser itu kan model ya, toolbox ya. Oh, apa itu part yang materialnya gitu? Bukan, salah salah, kurang benar. Ya, ada bentuknya bola guys. Ada silinder. Oh, Tuh, terus ada juga yang bentuknya eh, baji ya. Baji itu wedge ya teman-teman. W E E WEDGE ya. Wedge itu baji. Nah, itu jenis-jenis dari part. Nah, kita bisa membentuk banyak ini ya bangunan ya. Tuh. Nih jenis-jenisnya tuh. Ada block, ada spare. Spare ini bola ya. Wedge ini baji. Corner wedge ini limas ya teman-teman ya. Lalu ada silinder. Ini yang kemarin dipakai. Di sini pakai semua atau belum? Yang minggu lalu yang udah buat obi. blok doang. Blok doang. Waduh. Ya, nanti mungkin bisa dicoba pakai spare ya. Nah, untuk hari ini kemungkinan besar kita akan pakai minimal 2 jenis, teman-teman. Yaitu blok dengan silinder. Nah, minimal ya, minimal. Masih belum bisa, Kak. Waduh, masih belum bisa. Versi next. Oke, nanti coba Kak Fendi bantu ya setelah ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus ini nih minggu lalu yang sudah teman-teman coba nih menambahkan lalu menghapus. Nah, kalau teman-teman mau Ya, menghapus gimana nih caranya? dipencet bloknya, habis itu dipencet tombol backspace di keyboard.
Oke, benar ya teman-teman bisa tekan tombol backspace atau tombol delete yang ada di keyboard. Nah, atau teman-teman bisa klik kanan lalu pilih delete atau pilih hapus. Gampang ya teman-teman ya untuk menghapus sebuah part ya teman-teman ya. Ada yang nggak bisa? Ya, Kak Fendi yakin teman-teman bisa semua nih. Oke, lalu ini teman-teman, alat apa saja, tools apa saja yang dapat digunakan di bagian di Roblox di part ya. Ayo, ada apa aja guys? Tools, tools. Tools itu yang di sebelah kiri atas ya, yang kita gunakan untuk memutar, menggerakkan gitu ya. Terus apa lagi ya? Memilih. Nah, ada apa aja guys? Ayo, ada yang ingat? Toolsnya ada apa aja guys? Wah, nggak ada yang ingat. Nih, tuh ada 4 tools ya yang kita kita sering pakai ya. Ada Sport. select untuk memilih, move untuk menggerakkan ya, scale untuk skala atau memperbesar memperkecil, rotate ya untuk memutar. Satu lagi ada transform. Transform itu gabungan dari tiga ini ya teman-teman ya, move, scale sama rotate. Tapi biasanya Kak Fendi jarang pakai transform, tapi Kak Fendi seringnya pakai satu persatu ini gitu. Biar gampang. Biar mudah gitu. Nah, oke sebelum sebelum lanjut ada pertanyaan untuk review kelas hari ini. Kelas hari ini, kelas minggu lalu teman-teman. Aman? Aman ya? Oke. Nah, hari ini kita akan ini teman-teman. Mencari tahu properti apa saja yang dimiliki part yang tidak terlihat dan cara mengetahuinya. Lalu, yang kedua, kita akan belajar cara membuat part gitu ya untuk berputar teman-teman. Nah, jadi kita akan buat sebuah part platform ya, kan kita OB ya teman-teman ya. Nah, platformnya pakai part, nah lalu partnya berputar. Nah, kita buat berputar. Nah, buatnya pun juga tidak perlu pakai script, ya. Kita masih belum masuk ke dalam script, kita perlu cuman part aja untuk hari ini. Siap, teman-teman? Siap. Aman? Oke. Nah, platform berputar. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kemarin sudah buat OB, nah hari ini kita akan memperbagus atau mempersulit game kita, teman-teman. Salah satunya dengan cara menambahkan part atau platform yang bisa berputar. Nih, ini kan fiturnya kita ya, atau game yang kita buat kemarin ya, mapnya ya, yaitu membuat sebuah OB, teman-teman. Supaya lebih menantang, kita akan membuat berputar, teman-teman. Nih, contohnya kayak gini. Nah, ini ya, Fendi buka di YouTube. Kelihatan nggak layarnya Kak Fendi yang YouTube? Nah, hari ini kita akan ngebuat seperti ini, teman-teman. Tuh, platform yang Kak, berputar. izin keluar dulu karena memang ada update. Oh, oke, oke. Kamu mau restart kah, Jordan? Iya, Oke. laptopnya. Sip, sip. Ya, nanti langsung gabung lagi ya. Oke. Nah, udah kebayang teman-teman hari ini kita buat apa? Aman, guys? Terbayang? Sudah punya gambaran? Atau masih bingung nih hari ini kita buat apa? Oh, kayaknya sekarang ini bikin itu deh, apa namanya? Hmm? Tower yang full laser itu loh. Tower yang full laser? Hmm?
Eh, bisa sih dibuat seperti itu ya. Tapi basicnya kita buat yang berputar dulu. Oke, oke. Aman, guys? Nah, ini ya. Oke. Nah, karena kita akan membuat platform bergerak, dan Kak Fedi tadi kan sudah tanya nih, kalian sudah punya bayangan nggak atau sudah punya gambaran tidak? Nah, coba nih teman-teman. Ada yang bisa sebutkan nggak salah satu benda di rumah kalian yang berputar atau bergerak? Apa ya? Kipas. Oke, kipas angin. Terus apa lagi nih? Apa ya? Ayo, yang lain. Eh, kursi, kursi, apa tuh roda kursi yang tak pakai ini? Roda Jam kursi. dinding. Oke. Jam dinding. Benar, bisa tuh. Terus apa Apa lagi? ya? Oh, itu apa namanya? Kipas yang di situ. Oh, Kipas. masih termasuk. Kipas laptop. Apa lagi, guys? Bentar, apa sih? Apa ya? Ayo, apa? Hanger. Hanger Eh, sering tak putar, sering aku putar. hanger. Hanger. Hanger kan tidak bisa berputar sendiri ya. Benda apa, guys? Loh, Naufal hilang dari sana. Oh, Naufal di situ. Oke. Kak Fendi kira Naufal hilang. Yuk, contoh benda berputar apa, guys? Yang berputar ya. Mungkin ini. Kalau yang sering ke bandara siapa, teman-teman? Aku, oh, koper, koper, roda koper. Roda koper. Lebih jauh lagi, kalau teman-teman mau naik pesawat kan, teman-teman biasanya lihat gak ada helikopter atau ada Oh, pesawat terbang. baling-balingnya. Nah, itu kan juga benda berputar ya, guys. Jadi nanti konsepnya kita juga seperti itu ya. Nah, udah kebayang ya, benda-benda yang berputar ya. Coba kalian bayangkan dulu bentuk dan bagaimana cara berputarnya. Kak, izin ambil minum, boleh gak? Boleh, boleh, silakan. Santai aja, guys. Oke, kita lanjut dulu nih slide-nya. Nah, oke, coba kita bayangkan. Misalnya Kak Fendi punya sebuah papan nih. Nah, Kak Fendi ingin memutar papan ini. Nah, tapi Kak Fendi langsung taruh aja di dalam tanah. Langsung taruh aja di atas gitu ya, di lantai gitu. Kira-kira dia bisa langsung berputar nggak, teman-teman? Kenapa kok nggak bisa berputar? Karena nggak diputerin. Karena nggak diputar. Oke, terus kenapa kok selain nggak diputerin, apalagi nih? Kenapa kok nggak berputar dia? Karena karena dia nggak ada porosnya ya, teman-teman ya. Coba teman-teman kalau misalnya lihat benda berputar tadi yang teman-teman sudah sebutkan, ada kipas angin, terus ada balang-baling helikopter ya yang suka misalnya teman-teman suka lihat di TV atau di mana bandara gitu ya, atau mungkin roda atau mungkin jam dinding gitu ya. Nah, pasti ada poros. Teman-teman tahu poros? Nggak tahu? Itu teman-teman yang di bagian tengahnya. Kan pasti tuh ada bagian tengahnya, di mana tempat di mana bendanya berputar. Biasanya kan ada bagian tengahnya gini ya, teman. Sama apa tuh nyalurin listriknya atau nyalurin energinya. Nyalurin listrik, nyalurin energinya. Nah, itu disebut poros ya, tuh. Nah, kalau cuman kita punya part saja tanpa ada porosnya, ya dia 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 tidak akan bisa berputar. Nih. Nah, atau gampangnya kita bilang tiang ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya Kak Fendi punya papan, terus punya tiang sebagai poros, kira-kira bisa berputar nggak? Bisa. Nah, jauh lebih mudah daripada kita taruh kayu aja di atas tanah ya, teman-teman ya. Sampai di sini udah paham konsepnya, teman-teman? Udah nangkep Paham, paham. gambarannya? Paham. Ah, oke. Wait. Terus. Nah, nih, nih ya. Tadi kan ada papan, ada tiang sebagai poros atau penyangganya. Nah, terus benar ya katanya Edward tadi ya. Nah, kalau tidak ada yang menggerakkan, ya tidak akan bisa berputar atau bergerak. Gitu. Jadi, jadi setelah kita punya benda,
benda gitu ya. Terus punya poros sebagai penyangga. Satu lagi kita harus punya tenaga atau sesuatu yang memutar ya teman-teman. Yang membuat dia berputar. Kalau kipas angin ya listriknya teman-teman ya, motornya ya teman-teman ya. Kalau roda ya bagian poros rodanya itu yang bisa buat dia berputar gitu. Jadi harus seperti itu. Nah, terakhir setelah kita bisa memutar, ada penyangganya, jangan lupa dikasih perekat ya teman-teman. Oke, biar wait nggak sebentar lepas. teman-teman. Kak Fedi izin angkat telepon dulu. Ya, sorry barusan ada paket guys. Oke, kita lanjut. Ya, jadi setelah kita punya papan atau punya benda yang ingin diputar, punya poros atau penyangganya, punya alat untuk memutarnya, yang terakhir jangan dilupakan teman-teman, kita harus punya perekatnya atau punya yang menempelkannya teman-teman. Kalau nggak Biar gitu nggak ya lepas. biar nggak lepas. Kalau nggak gitu lepas ya teman-teman ya. Terbang dia teman-teman. Gitu. Nah, oke, sampai di sini. Udah dapat gambaran ya? Aman guys? Aman ya? Oke. Bapak kok Oke, kalau nih. aman, coba kita akan buat di dalam Roblox, teman. Yuk, kita login Roblox, guys. Seperti biasa, teman-teman bisa buka Roblox studionya. Namaku tumpah. Ya, ini Jordan belum kembali, guys. Wah, masih update kelihatannya. Tapi aku mau naruh loh. Teman buka Robloxnya. Ah, nih, nih lapnya mah. Benar. Ini lapnya. Nih. Oke, silahkan dibuka, guys. Roblox studionya. Ya, sorry. Oke, kalau sudah dibuka, teman-teman bisa melanjutkan pakai OBI yang minggu lalu boleh, atau teman-teman mau mencoba di tempat baru juga tidak apa-apa. Kak Fendi akan pakai map yang Kak Fendi punya ya. Jadi silakan teman-teman ini ya, apa? Buka dulu Roblox Studionya. Oke. Terus teman-teman silahkan eh, buka map gitu ya. Map OBI yang kemarin tidak apa-apa atau mau dibuat di map baru sebagai uji coba juga tidak apa-apa. Oke, yang sudah buka Roblox Studio dan buka map bisa kasih reaction dong. Ya, jadi Kak Fendi tahu nih siapa aja yang sudah terbuka guys. Roblox Studionya. Oke, ada yang ngechat. Aku. Oke. Nabil udah. Yang lain? Naufal, Edward, Diego. Oh, Diego sudah nih kasih reaction. Edward sama Naufal? Oh, Edward sudah. Wah, dari tadi.
Gimana dengan Naufal? Aman Naufal? Sudah buka? Oke, Naufal sudah mengangguk juga. Yap. Oke, terima kasih. Nah, tadi Kak Fendi kan sudah cerita nih, maksudnya kita udah punya gambaran ya. Tadi Kak Fendi ingin memutar sebuah balok kayu. Berarti kira-kira kita perlu apa nih, teman? Langkah pertama supaya kita punya objek berputar gitu ya. Contohnya kayu. Berarti kita perlu apa, guys? Pertama, ayo kita perlu apa, guys? Blok. Blok. Benar. Kita perlu part ya. Oke, silakan teman-teman ambil sebuah blok gitu ya. Nah, karena Kak Fendi ngikutin yang tadi ya. Jadi Kak Fendi kayu. Nah, oke, silakan teman-teman punya blok, bisa di scale ya teman-teman ya supaya tambah panjang. Mau dibuat tambah lebar juga tidak apa-apa teman-teman ya. Tambah lebar dikit. Terus teman-teman silahkan ganti material kalau mau ganti. Misalnya Kak Fendi mau ganti materialnya, ada nggak kayu? Sand, wood. Nah, ini kayu. Kita Kak Fendi punya kayu nih. Tuh. Oke, bisa dibuat dulu guys. Ambil satu part blok, buat agak panjang gitu ya, terus agak lebar juga tidak apa-apa. Ini sebagai kayu kita yang nanti kita akan putar. Oke, dibuat dulu guys. Oke, sudah teman-teman? Aman? Sudah semua? Berhasil guys? Ada yang belum? Oh, ada yang ngechat. Kita lihat di chat. Sudah. Nah, yang lain. Diego, Edward, sama Noval sudah buat partnya? Sudah. Aman. Oke. Sudah. Noval sudah. Diego? Tuh. Udah juga. Oke. Sip. Kalau sudah, kita geser sedikit naik ke atas ya, supaya kita punya tempat untuk membangun tiangnya atau porosnya. Oke, Kak Fendi geser ya. Geser agak ke atas sedikit. Oke. Itu tiang atau porosnya itu harus nyentuh tanah enggak? Nah, pertanyaan bagus. Harus nyentuh tanah tidak? Jawabannya tidak gitu ya. Cuman Kak Fendi akan buat dia nyentuh tanah ya supaya kita berputarnya pas gitu ya. Masa melayang teman-teman ya. Nah, karena kita mau buat tiangnya sekarang ya, setelah kita buat bilahnya ya atau papannya, kira-kira ada yang tahu nggak atau ada yang punya ide nggak bentuk dari tiangnya itu apa teman-teman? Itu tuh silinder. Silinder gitu. Bener, kita pilih silinder guys. Nah, terus silakan Lingkaran. teman-teman. Lingkaran ada dua jenis ya, ada bola sama silinder. Nah, kita pilih yang silinder guys. Terus bawa tiangnya ini di bagian bawahnya dari baloknya. Nah, silakan teman-teman bawa ke bagian bawahnya. Nah, ini teman-teman boleh tinggikan kalau mau ditinggikan ya, di scale agak ke atas mana ditinggikan ya. Silahkan. Di rotate juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sorry, kok di rotate ditinggikan lagi boleh. Oke, Ini diambil silindernya guys. gitu.
Sudah? Oke, sudah? Aman, guys? Aman, aman, aman. Sudah semua? Ya. Udah dibuat silindernya, Apa? tiangnya. Sorry, teman-teman. Kak Fendi agak sedikit batuk ya. Nah, kalau sudah, nah ini bagian yang agak penting, teman-teman. Yang penting ya. Nah, pastikan, teman-teman ya, itu posisi kamera atau posisi pandangan kita itu bisa melihat bagian bawah dari eh, bilah kita ya, atau dari kayu kita sama bagian atas dari tiangnya atau silindernya. Jadi pastikan kamera kita atau pandangan kita bisa melihat bagian bawah dari blok sama bagian atas dari silindernya, teman-teman. Pastikan dulu, guys. Cari posisi yang terenak. Oke, aman? Sudah? Kalau Kak Fendi kayak gini sudah cukup ya bagi Kak Fendi. Oke, aman? Aman? Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman pastikan ke window, guys. Window ya. Toolbox, toolbox nggak perlu ya, sorry. Property sama Explorer itu udah nyala, teman-teman. Udah tercentang. Nah, sudah muncul di sebelah kanan. Pastikan dulu, guys. Window, Property sama Explorer sudah muncul pada bagian kanan. Atau sudah tercentang. Sudah. Sudah. Aman? Nah, oke. Kalau aman, langkah selanjutnya ini yang penting, teman-teman. Kita masuk ke dalam model. Menu model ya, di atas ya. Model. Pilih dulu model, guys. Udah. Nah, kalau teman-teman sudah memilih model, teman-teman bisa milih attachment. Nah, attachment ini kan ada ini attachment, ada tanda segitiganya ya. Nah, teman-teman tekan segitiganya, sorry, bukan attachment sebelahnya, sebelah dari attachment yaitu constraint ya teman-teman ya. Nah, pilih bagian constraint, tanda segitiganya ditekan. Nah, ini sampai sampai muncul seperti kayak Kak Fendi, model constraint, tanda segitiganya ditekan, jadi muncul seperti ini. Udah? Aman? Sudah muncul seperti kayak Kak Fendi? Diego? Naufal? Oke. Nah, Udah. kalau sudah, teman-teman pilih yang namanya hinge. Hinge. Oh, Hinge ini artinya adalah engsel ya, teman-teman. Jadi supaya kita bisa berputar, kita perlu engsel. Tekan dulu hinge. Tapi jangan ditekan ke bagian kita ya, ke part kita ya. Oke, nanti ikonnya seperti Kak Fendi ini. Udah? Nah, kalau sudah ditekan hinge, nah kita coba arahkan ke bagian bawahnya dari blok kita ya. Paskan di tengah, teman-teman.
Udah, kalau sudah pas di tengah, teman-teman klik. Nah, sampai muncul tanda panah oranye. Udah, Bentar, bentar, bentar. paskan di tengah ya guys ya. Supaya dia nanti memutarnya sempurna. Bagian bawah tengah. Oke? Sampai muncul tanda oranye ini kalau sudah ditekan. Kalau sudah, teman-teman geser langsung ya ke bagian atas dari silinder kita. Pastikan bagian atasnya pas di tengah juga. Kalau sudah pas, ditekan, klik lagi. Nah, sampai muncul tanda oranye lagi. Nah, nanti kalau sudah nyambung, dia akan nih seperti ini, oranye. Wah, punya Kak Fendi gak pas di tengah nih. Nanti dia Bentar, ada bentar, garis bentar. merah. Aduh. Dan setelah teman-teman tekan, nanti muncul garis merah kayak gini ya. Lalu di sebelah kanan dia muncul nih, hinge sama attachment. Kayak punya Kak Fendi. Nah, punya Kak Fendi gak pas di tengah. Habis ini kita akan coba untuk mengatur kembali kalau dia tidak pas di tengah gimana. Jadi supaya teman-teman misalnya, Kak, waduh ini sudah terlanjur ditekan nih. Gimana caranya supaya pas di tengah gitu ya. Habis ini kita coba. Oke, aman guys? Aman, aman. Nah, kalau seperti punya Kak Fendi, Kak, gimana nih Kak? Gak pas di tengah. Nah, teman-teman bisa pilih ininya ya, urin-urinnya ditekan guys. Nah, teman-teman bisa geser. Jadi teman-teman tinggal tekan, tinggal pilih urin-urinnya ini. Nah, terus teman-teman geser supaya pas. Satu. Nah, nih. Kak Fendi kurang tengah dikit. Nah, udah. Pas tengah. Nah, kalau teman-teman sudah klik terus hilang, loh Kak, kok hilang? Nah, coba teman-teman lihat pada bagian Explorer, ada nggak hint constraint? Nah, kalau ada hint constraint berarti sudah ada. Tuh, sudah muncul lagi ya. Jadi kalau teman-teman tekan yang lain, dia memang hilang teman-teman. Nggak ada bentuknya. Tapi dia ada teman-teman ya. Tahu dari mana Kak? Nih, tahu dari sebelah Explorer, ada yang namanya attachment sama hint constraint. Tuh. Nah, ada ya. Kalau udah ada hint constraint, dia pasti sudah berhasil, teman. Oke? Sudah, teman-teman? Aman, guys? Aman? Sudah semua? Aman. Oke. Edward, Nabil, sama Naufal, aman? Aman. Aman, aman. Naufal, aman? Oke, sip. Nah, kalau sudah aman, teman-teman bisa pilih ke Explorer-nya ya. Kita pilih hints constraint-nya, teman-teman. Nah, hints constraint-nya ditekan. Ditekan dulu, guys. Nah, setelah ditekan, kita lihat di bagian propertinya, guys. Di bagian sininya. Jadi silakan teman-teman tekan dulu hints constraint-nya pada Explorer. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan lihat propertinya. Propertinya pada kanan bawahnya ya. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, cari yang namanya actuator type, teman-teman.
Aktuator type. Aktuator. Nah, setelah teman-teman ketemu aktuator type ya, aktuator tipe, nah teman-teman ganti dari non menjadi motor, teman-teman. Nah, setelah teman-teman ganti jadi motor gitu ya, nah, maka di bawahnya akan muncul nih tiga bagian lagi, yaitu ada angular velocity, motor max acceleration, sama motor max torsi. Ada tiga. Nah, supaya dia berputar, angular velocity-nya yang nol, teman-teman ganti, teman-teman. Jangan nol lagi. Coba teman-teman ubah menjadi angka yang lebih besar dari nol, misalnya 5, kalau tidak 10. Kak Fendi 10 deh. Oke, kalau sudah teman-teman bisa play coba. Jadi teman-teman tekan hinge constraint-nya, pilih aktuator tipenya motor, lalu angular velocity-nya teman-teman ganti dari nol menjadi angka lebih besar dari nol. Misalnya 10 kalau tidak 5. Kalau sudah, teman-teman coba play. Nah, pertanyaan bagus nih. Kak, boleh... Aduh, aduh, nge-lag. Oh, nah, nah, ini yang berhasil yang berputar ya. Tapi punya teman-teman pasti dia akan jatuh seperti punya Kak Fendi ini. Nah, tuh. Coba teman-teman play, pasti dia jatuh. Jatuh nggak teman-teman? Gimana? Waktu di teman-teman play jatuh tidak tuh? Gimana? Jatuh, jatuh? Nah, jatuh ya. Kak, kok jatuh ya? Karena kalau kita punya gerakan teman-teman ya, pastikan itu kita anchor. Nah, tapi yang kita anchor bukan bagian atasnya, tapi porosnya teman-teman. Nah, atau tiangnya yang kita anchor. Jadi silindernya yang kita anchor ya guys. Teman-teman pilih silindernya, terus di anchor. Oke, silakan silindernya teman-teman anchor dulu. Nah, lalu ada langkah tambahan ya teman-teman ya, supaya dia bergeraknya lebih baik, lebih mulus. Oke, sudah di anchor guys. Silindernya ya, jangan bagian atasnya ya. Kalau bagian atasnya dia tidak bergerak nanti. Nah, kalau sudah kita pilih bagian atasnya sekarang atau bagian partnya kita, bilahnya kita. Nah, teman-teman bisa pilih physical yang di sini, di model physical. Ini model physical. Physicalnya, collisionnya itu dinyalakan teman-teman. Nih, physical collision dinyalakan, geometric collisionnya juga dinyalakan. Nih, dicentang guys. Nih ya, pilih bagian atasnya. Ini geometric dan physicalnya collisionnya dinyalakan.
Sudah, teman-teman? Aman? Nah, kalau sudah, coba teman-teman jalankan lagi. Nah, gimana sekarang? Berhasil nggak? Tuh. Nah, berhasil ya? Wih. Nah, dia tambah cepat ya. Nah, gimana? Kok stop share screen? Kak Fendi salah. Stop play. Nah, tapi nggak muter loh, nggak muter. Coba habis ini Kak Fendi lihat ya. Wah, nggak muter juga. Oke. Ya, yang lain Edward sama Naufal gimana? Sudah bisa? Atau belum bisa semua nih? Belum. Loh, belum juga. Naufal, sudah bisa? Belum. Belum juga. Oke, gini deh. Yuk, bisa di-share screen satu persatu. Ya, Kak Fendi mulai dari Diego dulu aja. Bisa share screen Diego, biar Kak Fendi dapat bantu nih. Tuh, ada. Nah, coba di-stop dulu. Nah, playnya di-stop. Oke. Itu itu sudah kamu kasih hints belum, Diego? Udah. Coba Kak Fendi ini ya, request remote control ya. Coba lihat scroll ke bawah dong ininya, sebelah kanannya. Nah, coba ditekan hints constraint-nya dong. Oke, terus scroll ke bawah. Ini scroll ke bawah dulu coba. Mama, Yang ini mama, propertinya scroll bawah. mama. Motor, limits enable-nya dimatikan aja. Nah, coba dinyalakan sekarang. Bisa nggak berputar? Bisa. Berputar. Enggak. Oke, coba di stop lagi dong. Coba ininya partnya dinaikin dulu dong, biar Kak Fendi tahu nih, hints-nya kamu sudah aman nggak? Coba tekan hints-nya lagi. Oke, sudah benar. Itu nggak perlu di anchor. Yang di sini yang di anchor. Ini udah kamu anchor belum? Oke. Nah, coba lihat lagi. Yang atasnya nggak usah, yang bawahnya aja. Nah, belum berputar juga. Nah, Udah. udah bisa ya. Oke, sip. Oke, lanjut. Kita lanjut ke siapa tadi? Nabil. Oke. Nah, yang bisa coba kalian bereksperimen dengan angular velocity-nya, guys. Di mana angular velocity merupakan kecepatan putarnya ya. Mbak Nabil share screen dong biar Kak Fendi bisa lihat juga. Oke.
nggak muter. Oke, coba lihat. Stop dulu, stop dulu. Oke, kita lihat satu persatu. Hints constraint-nya ada banyak sekali. Wait, 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 wait. Hints-nya dihapusin nih. Kok ada banyak nih Nabil punyanya kamu? Wait, noted, noted. Yang di sini dihapusin ya. Dihapus dulu semuanya aja gak apa-apa. Sama attachment-attachmentnya juga dihapus ya, Pak. Cara cara hapusnya sama kayak biasanya ya. Tekan tombol delete gitu atau backspace. Bukan dihapus namanya. Sorry, bukan dihapus namanya. Tekan dulu terus backspace coba. Kan Backspace. Nah, dihapusin satu-satu. Nah, push attachmentnya juga dihapus ya. Kebanyakan tuh. Nah, oke, partnya ini dibuka dulu. Ada attachmentnya tuh pasti. Nah, kita yang tombol plus ini. bukan tombol segitiga di sebelah kiri. Nah, attachmentnya dihapus dulu ya. Oke, kita mulai lagi dari nol tadi. Langsung kamu ke constraint. Mana constraint? Nih, Nah, yes, pilih hinge. Nah, coba tekan di tengah-tengahnya di mana? Ah, klik, lalu tarik ke bagian atasnya. Nah, itu udah pas tuh tadi. Belum, belum, kurang, kurang, kurang. Sini, sini, sini. Nah, pas, sip. Nah, sudah pas di tengah, langsung ke bagian properti. Tekan dulu hinge constraint-nya di sini. Nah, yang coba plus. lihat propertinya. Ini properti di sini, guys. Nah, scroll ke bawah, cari aktuator tipe. Pilih motor. Nah, angular velocity-nya diisi. Nah, coba dimainkan. Putar nggak? Oh, ada. Nah, Kayaknya gitu. Angular velocity-nya mau aku 1.000 ini. oke, sip. Udah mantap ya. Oke, Kak Fendi lanjut lagi nih. Tadi siapa yang belum? Punyanya Edward ya? Ya, Edward bisa share screen. Raja lama kali terhaja. Wah, Edward bisa share screen. Oke, sudah ada itu. Sip. Ya, terus kamu ke propertinya coba Edward. Wait, Kak Fendi bantu untuk memperbaiki ininya kamu ya. Request remote control di ACC Edward. Oke, ini Explorer-nya ini ya. Nah, sip. Tuh, coba kamu lihat di propertinya sekarang. Aktuator tipe motor. Ini ya, kita pilih motor. Angular velocity-nya kamu bisa ganti dengan angka 10 misalnya. Nah, bentar Kak Fendi lihat. Di sini jangan lupa di anchor, benar. Lalu di bagian atasnya, ini kita lihat geometrik fisikalnya udah nyala. Sip, coba dijalankan. Di play. Nah, itu udah berputar. Ya, udah berhasil ya. Oke. Ya, terakhir tadi punya siapa? Punya Naufal ya? Oke, bisa share screen Naufal. Biar Kak Fendi bisa bantu. Saya belum naik.
Oke, sudah benar ininya, hints-nya. Coba scroll ke bawah, bagian ininya, propertinya. Nah, itu angular tipenya kamu masih 6. Coba kamu ganti jadi 10. Nah, coba dijalankan. Yap, coba di play. Loh, masih Ini belum gerak. Oke, coba di ini stop dulu. lagi ah ini lagi problem fixing. Ini lagi problem fixing. Coba lihat modelnya, Problem fixing. model. Heeh. Ya dong, modelnya ini ininya apa? Anchor-nya yang di bagian bawah nyala nggak? Nih, modelnya dinyalain. Nah, anchor-nya nyalain dulu bagian bawah. Sip. Nah, coba dijalankan. Dijalankan. Oke, coba di stop lagi. Kita lihat lagi hints constraint-nya. Lihat propertinya. Ini, scroll ke bawah. Motor. 10.000. Coba Angular ininya digedein coba. Bisa nggak? Ini pakai batu ya? Ya, coba dijalankan lagi. Nah, coba materialnya diganti dong. Jangan batu dong. Material itu ada di ya. Ya, boleh wood. Nah, coba dijalankan. Nggak apa yang bagian atasnya aja. Nah, kalau batu terlalu berat ya. Ingat, material itu juga mempengaruhi dari pergerakan ya, teman-teman. Nih. Berhasil ya? Nah, kalau teman-teman berhasil, nah sekarang giliran Kak Fendi kasih challenge nih. Ya, silakan teman-teman yang sudah berhasil bisa membuat lagi gitu ya untuk platform berputarnya teman-teman. Kak Fendi kasih waktu 20 menit ya untuk teman-teman membuat lagi. Nah, untuk mempercantik obinya teman-teman. Bisa? Harus bisa ya. Oke. Ya, silahkan teman-teman buat dulu nih. Nanti Kak Fendi pingin lihat nih, siapa yang berhasil membuat platform berputarnya. Oke, teman-teman.
Kak, nggak bisa di move. Ah iya, nggak bisa di move karena bagian bawahnya di anchor ya. Nah, coba bagian bawahnya di anchornya dilepas dulu, baru di move lagi. Ingat, kalau kita anchor, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa move. Coba share screen dong, biar Kak Feni lihat. Kok gitu? Coba anchornya ditekan. Nah, coba dipilih lagi. Ini nih, yang atas, yang atas. Yang ininya. Kok request remote control, sorry. Yang ini. Nih, coba ini ditekan, anchornya nyala nggak nih? Ya, tekan. Dah, coba sekarang kamu move sekarang. Bisa tuh. Tadi anchornya nyala, Nabil. Nah, Nabil membuat room. Oke, sip. Eh, Kak, jadi gini. Jadi gini. Jadi gimana, Nabil? Yang lain ada kesusahan, teman-teman? Ada yang merasa kesusahan? Loh, kok kamu pakai rotate? Jangan dipakai rotate ya. Pakai ini, apa? Skill sama move aja. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur, coba kamu tekan tombol CTRL-Z. Lagi, terus. Lagi, lagi. Nah, tuh udah balik lagi. Jadi pakainya kalau misalnya kamu belum bisa untuk rotate, pakai move sama skill aja. Loh, kok miring lagi? CTRL-Z lagi aja kalau misalnya miring lagi. Nah, itu Padahal cuma aku move loh. Nah, coba kamu move. Hmm? Tuh. Nah, gini.
Coba kamu tekan dulu apa anchor-nya dinyalain, ditekan dulu anchor, tekan yang di sini, yang di bloknya lagi kayak tadi. Nah, ya anchor-nya matiin. Ya, matiin. Silang lagi anchor-nya. Nah, coba sekarang sekarang move. Loh. Oh, Kak Fendi paham. Kamu jangan membuatnya di sini, delete aja, Nabil. Nah, kamu buatnya coba arahkan ke situ. Nah, terus buat part di situ. Kok partnya silinder? Nah, buat di situ aja. Jangan buat di atasnya itu nanti. Nah, oke. Nanti dia gabung lagi tuh. Oke, yang lain gimana? Aman, guys? Diego, Edward, sama Naufal, ada kesulitan kah? Yang lain aman? Oke, coba 12 menit lagi, guys. Nanti Kak Fendi ingin lihat nih hasil dari punya teman. Oke? Oh,
Eh, 10 menit lagi guys. Kak Fendi baru cek habis ini. Ada yang sudah mungkin? Ada yang sudah, ada yang sudah. Coba nih, Kak Fendi ingin ngeliat punya siapa ya? Oh, punya Edward. Iya. Oke, silahkan share screen Edward. Ada yang sudah gak? Oke, satu berputar. Oh, ada dua ya? Ada tiga ya? Oh, oke. Coba dijalankan. Wah, berputar ya guys. Oh, jatuh. Sip, sip, sip. Oke, udah mantap ya. Udah menjadi hobi yang ada berputarnya. Oke, keren Edward. Siap. Oke. Siapa lagi nih yang sudah? Belum 20 menit sih. Oh, punya Nabil. Yuk, bisa di-share screen Nabil. Oh, gelap. Oh, dari bawah. Oke, di play. Oh, oh, satunya belum berputar. Oh, berputar. Wih, oke. Keren. Siap. Mantap, Nabil. Oke, sudah berhasil berputar ya punya Nabil. Oke, makasih Nabil. Yang lain? Gimana, gimana? Punyanya Diego sama Noval gimana? Punya Diego sama Noval? Aman? Gimana? Berhasil? Coba Kak Fendi pengen lihat punya Noval deh. Coba apakah bisa Noval share screen? Oke, oh lagi membuat. Yang tadi kah? Oh, oke. Wah, ini tinggi sekali ya. Siap, siap. Oke, sip. Lanjutkan dulu apa? Ya, gimana dengan punya Diego? Kak Fendi bisa lihat punya Diego kah?
Coba punya Diego. Hmm. Bentar belum selesai. Oke. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa melanjutkan setelah kelas ini ataupun eh ini ya, apa? Setelah sesi ini berakhir. Oke, Kak Fendi lanjut dulu ya, sebentar ya. Ya, Kak Fendi share screen dulu. Sip, teman-teman sudah banyak yang sudah berhasil ya. Nah, coba lihat layarnya Kak Fendi dulu. Oke, kalau teman-teman tadi sudah pakai Hinge, seperti yang tadi Kak Fendi bilang, Hinge itu adalah sebuah engsel ya teman-teman ya. Teman-teman tahu engsel belum? Tahu. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu? Nah, kalau teman-teman punya pintu, ya pasti teman-teman ada pintu semua ya. Pasti ada engselnya teman-teman ya, supaya pintunya dapat dibuka dan ditutup. Sama ya, jadi kalau tadi di program kita atau di Roblox kita, nih teman-teman. Tuh, kalau papan itu part ya teman-teman ya, atau bagian kita. Kalau penyangga atau poros itu adalah silinder ya, punya kita ya, tiangnya ya. Nah, yang terakhir perekatnya itu adalah engsel atau hinge kalau di dalam Roblox kita. Jadi setelah kita kasih perekat atau kita kasih hinge, nah itu langsung otomatis dia nyambung, teman. Nah, terus yang terakhir ya, mekanisme yang dapat memutar itu kalau di kita itu aktuator tipe, teman-teman. Nah, jadi aktuator tipe itu adalah alat untuk memutarnya. Kita tadi pilih motor. Sebenarnya ada lagi yang lain ya, ada servo ya, teman-teman bisa coba kalau nanti mau nyoba. Kalau motor itu berputar terus 360 derajat, kalau servo itu cuma sekitar mungkin 180 derajat ya. Jadi berputar terus berputar kembali. Itu servo. Nah, nanti teman-teman kalau mau coba bisa dicoba sendiri. Gitu. Oke, gimana guys? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini kita udah melakukan hal ini. Aman guys? Nah, kalau aman, Kak Fendi ajak kalian untuk mengerjakan sedikit soal yang ada di platform. Teman-teman bisa masuk platform? Nih, yang di sini ya. Bisa masuk? Kak Fendi share di chat ya linknya ya. Oke, teman-teman bisa tekan nomor 3. Nah, lalu teman-teman coba kerjakan nomor 1 ini. Oke, coba teman-teman kerjakan di platform, guys. Oke, jadi teman-teman juga eh, platformnya juga dikerjakan ya, guys. Sebenarnya ada satu lagi ya, tantangan challenge ya. Nah, tapi ini mungkin menjadi PR-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa nanti nyoba buat yang nomor 2. Ini buat helikopter kalau nggak salah. Tuh, buat helikopter guys. Nah, ini nanti PR-nya teman-teman nih. Kerjakan dulu yang nomor 1. Oke, Kak Fendi kasih waktu 6 menit mungkin untuk mengerjakan. Bisa teman-teman? 10 menit ya, 10 menit. Saya, oke, coba teman-teman kerjakan. Ada yang nggak tahu nggak eh, platformnya apa? Atau ada yang kesulitan tidak untuk mengakses platform? Bisa semua?
Oke, silahkan teman-teman buat dulu. Oke, Kak Fendi tunggu ya. Oke, sudah teman-teman? Sudah dijawab? Udah. Udah, coba deh Kak Fendi cek satu-satu. Hehe. Oke, kita lihat apakah sudah menjawab. Duh, Edward masih menjawab. Oke, gak apa-apa deh. Kalau teman-teman masih belum selesai, nanti bisa diselesaikan setelah kelas ini. Oke, teman-teman? Nomor satu gak bisa? Bisa dong. Ayo, nomor satu jawabannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Nih, pakai bahasa Inggris ya. Jadi bisa. Tuh, Kak Fendi share di chat nomor satu.
Oke, nggak apa-apa. Bagi yang belum selesai nanti bisa diselesaikan setelah ini, teman-teman, sebagai tugas tambahan teman-teman ya. Nah, jangan lupa nanti platformnya teman-teman selesaikan. Bagi yang belum mengerjakan ya pertemuan kedua, pertemuan pertama bisa dikerjakan juga. Oke, sampailah kita di akhir kelas kita pada malam hari ini. Ayo, hari ini kita belajar apa aja, guys? Platform berputar. Oke, platform berputar. Nah, di platform berputar kita perlu apa aja nih, Edward? Hinge. Oke, benar kalau di Roblox perlu hints, terus perlu apa lagi? Penyangga. Hmm, Tiang. yang, terus apa lagi? Bloknya. Bloknya. Sama satu lagi, aktuator tipe motor ya, teman-teman ya. Ya, jadi hari ini kita belajar platform berputar ya untuk mempersusah dan mempersulit game kita gitu ya, lebih menantang. Nah, tentu saja kalau mau buat sebuah benda bergerak atau berputar, pertama kita harus perlu bendanya ya untuk berputar atau partnya. Lalu ada porosnya ya teman-teman ya, supaya dia bisa menyangga. Jangan lupa dikasih engsel, ya benar kata Edward tadi. Nah, terus satu lagi teman-teman jangan lupa aktifkan motornya. Karena kalau kita tidak punya sumber penggeraknya, dia juga tidak akan bergerak. Nah, terus tadi teman-teman yang nyoba nih angular tipe. Angular angularnya nih. Nah, ada yang nyoba tadi nggak? Siapa yang nyoba sampai angkanya besar sekali? Diego. Nah, apa yang terjadi nih Diego setelah kamu coba ganti dengan angka yang sangat besar? Kayak hmm, susah. Waktu kedeketin itu pas ku play mental karakternya. Mental. Iya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mengatur angularnya terlalu besar ya, sudut putarannya terlalu besar, yang terjadi adalah perputarannya sangat cepat dan mental ya, teman-teman ya. Nah, sama satu lagi, tadi siapa nih yang nggak bisa gerak nih? Karena partnya, materialnya, ya, punya novel ya tadi ya. Nah, jadi material juga sangat berpengaruh, teman-teman. Semakin berat materialnya, semakin susah teman-teman untuk memutarnya. Jadi semakin berat ibaratnya seperti itu, teman. Gitu. Jadi semakin teman-teman memilih material yang tepat ya, seperti kayu, itu akan semakin mudah untuk diputar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Aman? Oke. Oke. Kalau aman, Kak Fendi materinya selesai untuk hari ini. Kita akan lanjut di minggu depan gitu ya dengan topik yang modulnya sama tapi topiknya beda ya akan membuat hobi kita lebih menantang lagi. Materinya apa? Kita tunggu minggu depan. Pesan Kak Fendi untuk tugas-tugasnya yang di platform bisa dikerjakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Kak Fendi pamit undur diri untuk malam hari ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Terima kasih teman-teman.